Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angelida Bastiana Panjaitan. Saya berasal dari kelas 1B1 dengan NIM 2210302153. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dengan topik operasionalisasi metode ilmiah. 3.1 Tahapan metode ilmiah. Terdapat 5 langkah dasar atau tahapan dalam penulisan metode ilmiah, dimulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan percobaan dan analisis data, menarik kesimpulan hingga mengomunikasikan hasil penelitian. 1. Merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Yang kedua, kata-kata dari masalah harus disingkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga, perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Kedua, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah dan atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, menyusun hipotesis. Pada tahapan berikutnya, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Keempat, melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Kelima, menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Keenam, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. 7. Mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum, diskusi, atau seminar. 4. Keterbatasan dan keunggulan metode ilmiah. 4.1 Keterbatasan. 1. Kelemahan dari panca indera. Kedua, keterbatasan dari alat yang digunakan. Ketiga, kebenarannya hanya bersifat sementara atau tentatif. Keempat, sulit memilih fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kelima, dua fakta yang tampak belum tentu berkaitan menunjukkan hubungan sebab akibat. 4.2 Keunggulan metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Kedua, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Ketiga, menolak paham takayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Terima kasih sebelumnya.